Mazhab tafwid batil. Kenapa kita katakan batil? Melazimkan bahwasanya Al-Quran ini ya bukanlah kitab hudan, bukan kitab petunjuk. Kenapa? Karena zahirnya adalah butlan. Zahiruhu al-butlan. Ya, bahkan zahirnya adalah syirik menurut mereka. Karena menyatakan wajah Allah punya wajah itu kesyirikan. Sampai ada sebagian ahlul bidah di zaman sekarang menyatakan kitab yang ditulis oleh misalnya oleh para salaf, para aimatus salaf, kitabut tauhid, kata mereka maksudnya kitabus syirik. Ada kitabus sunnah, ada sebagian salaf, sebagian ulama salaf yang menulis kitab judulnya kitabus sunnah yang menjelaskan tentang mazhab ahlus sunnah dalam masalah sifat. Mereka katakan itu kitabus syirik. Ya, karena menurut mereka tatkala kita menetapkan wajah bagi Allah, kedua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, ini berarti kita melakukan kesyirikan, sehingga mereka menamakan kitab tauhid maksudnya kitab apa? Kitab syirik ya. Berarti kelazimannya kenapa mazhab tafwid demikian juga mazhab ta'wil sama. Mazhab tafwid dan mazhab ta'wil menganggap zahir daripada nusus adalah kesyirikan, zahir daripada nusus adalah kebatilan. Padahal nas-nas yang berkaitan tentang asma wa sifat sangatlah banyak. Ya, sifat-sifat Allah banyak sekali kalau kita buka Al-Qur'an menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah murka, Allah ridha, ya. Banyak sekali ya. Allah mendengar, Allah melihat, kedua tangan Allah, wajah Allah, banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim ya. Ya, tentang sifat-sifat Allah. Kalau ini semua zahirnya adalah batil, ya, maka seakan-akan apalagi kalau kita berbicara tentang sifatul ulu, tentang menunjukkan Allah di atas, sangat banyak ayat-ayat tentang Allah menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas. Nah, kalau ini semua zahirnya adalah butlan, ya, maka Al-Quran itu bukan kitab petunjuk. Al-Quran itu bukan Arabiyyun mubin, bukan kitab yang Arab yang jelas, enggak jelas semuanya. Ya. Bagaimana kita katakan kitab petunjuk sementara zahirnya kesyirikan? Jadi seakan-akan Allah menurunkan Al-Quran yang isinya zahirnya adalah kesyirikan. Padahal maksud Allah bukan demikian. Lah, ini berarti bukan kitab petunjuk, kitab kesesatan. Kitab dhalal atau kitab idlal, ya ini kitab untuk menyesatkan dan kitab kesesatan. Ya, ini makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan mazhab ta'wil min syarri mazhab ahlul bidah. Ya, termasuk dari mazhab ahlul bidah yang paling buruk karena ditinjau dari konsekuensi dari mazhab ini. Ya, sekarang kalau kita bicara tentang masalah ulu, ayat terlalu banyak, ratusan ayat. Terlalu banyak ayat menunjukkan malaikat turun dari atas ke bawah melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya Allah di atas, terlalu banyak ayat seperti ini. Terlalu banyak bahwasanya Allah sebagian hamba-hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengangkat Nabi Isa ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang menunjukkan bahwasanya Allah di atas, terlalu banyak. Nah, kalau ini semua ditakwil maksudnya bukan di atas, berarti terlalu banyak ayat yang zahirnya batil, dan ini melazimkan Al-Quran adalah bukan kitab hudan, bukan kitab petunjuk, tapi kitab apa? Kebatilan. Paham maksudnya? Jelas paham? Benar. Yang kedua, ya, mazhab tafwid dia mutanaqid, dia sendiri kontradiksi dalam mazhabnya tersebut. Kenapa saya katakan kontradiksi? Ya, karena bagaimana Anda mengatakan bahwasanya zahir nusus itu batil, sementara Anda tidak tahu hakikat apa maksudnya. Sekarang saya tadi contohkan, tatkala Allah berfirman, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kalau kita mazhab Ahlus Sunnah tahu, kedua tangan maksudnya jelas. Bagaimananya kita tidak tahu. Kalau takwil juga tahu, oh itu maksudnya kedua tangan, tapi maksud Allah bukan demikian. Takwilnya adalah kedua kekuatan atau kedua nikmat. Mazhab tafwid biyadayya artinya seperti apa? X. Apa maksudnya biyadayya? Enggak tahu maksudnya apa. Itu simbol-simbol saja. Jadi biyadayya seakan-akan apa? Simbol-simbol, isyarat-isyarat yang bukan dalam bahasa Arab. Karena kita tidak ketahui maknanya. Maka kita tanyakan sama dia yang bermazhab tafwid, perhatikan sini. Yang benar maksudnya apa biyadayya? Apa makna biyadayya dengan kedua tanganku? Maka orang-orang bermazhab tafwid akan mengatakan, kita enggak tahu maknanya. Maknanya yang tahu hanyalah siapa? Allah. Taib. Maknanya yang tahu hanya yang benar, yang tahu hanya siapa? Allah. Terus kalau biyadayya benar atau salah? Itu pasti salah loh. Gimana kamu tahu salah? Kamu hanya bisa mengetahui kedua tangan itu maknanya salah kalau kamu tahu yang benar. Paham atau tidak? Sehingga kamu bisa bandingkan antara yang salah dengan yang benar, yang kamu katakan ini salah. Nah, kalau yang benar kamu tidak tahu, bagaimana kamu bisa memvonis ini salah? Paham maksudnya?
Mau diulangi? Ada yang paham tapi matanya melotot. Saya ulangi ya. Anda mengatakan bahwasanya biadaya maknanya X. Makna yang benar gimana? Allah alam, Allah yang lebih tahu. Terus kalau saya artikan biadaya dengan kedua tanganku, itu jelas salah maknanya. Loh, saya katakan Anda hanya bisa mengatakan itu salah kalau Anda tahu yang benar kayak apa. Kalau Anda nggak tahu yang benar yang kayak apa, maka Anda tidak boleh memvonis ini apa? Salah. Beda ahlu ta'wil mengatakan salah, dia nekat. Kenapa? Biadaya kalau diartikan tangan salah. Kenapa? Yang benar kekuatan. Dia tahu yang benarnya menurut dia. Sehingga dia berhak memvonis bahwasanya ini adalah salah. Paham maksudnya? Saya ulangi, ahlu ta'wil mereka mengatakan biadaya kalau diartikan dengan kedua tangan itu salah. Dan mereka berhak mengatakan demikian karena mereka tahu yang benar artinya kekuatan, sehingga mereka berhak mengatakan salah. Nah, ahlu tafwid tidak berhak Anda menyalahkan. Kenapa? Karena Anda tidak tahu makna yang benar. Yang mana yang benar Anda serahkan kepada Allah. Bagaimana bisa memvonis kalau kedua tangan artinya salah? Paham? Makanya ini melazimkan bahwasanya Al-Qur'an zahirnya adalah batil. Kemudian tadi ya, sehingga seakan-akan Allah menurunkan ayat-ayat sifat dengan simbol-simbol dengan XXX yang tidak diketahui oleh hamba-hambanya. Padahal ya, kalau tidak salah saya ingat sebuah buku, bukan karangan Abul Ma'ali Al-Juwaini tapi ayahnya Al-Juwaini ya, yang dia kembali kepada dia menyesali mazhab yang dia yakini tentang semua sifat. Kenapa? Dia renungkan Nabi SAW dulu waktu menyampaikan tentang ayat sifat yang hadir berbagai macam orang. Banyak orang Arab Badui juga, orang Arab Badui yang kurang beradab, yang kencing di masjid itu ngerti tentang ayat sifat. Padahal kencing di mana? Kencing di masjid lah. Nah, kalau ternyata ayat sifat itu harus ditakwil gini, gimana Arab Badui tadi paham semua? Enggak ada yang paham kalau begitu. Terus bagaimana Al-Quran mau dipahami oleh orang-orang kaum muslimin? Sementara Nabi SAW waktu dalam kehidupannya sama sekali tidak pernah mengatakan, oh maksudnya begini, tidak pernah sekalipun dalam hadis-hadisnya. Bahkan dalam hadis yang palsu pun tidak ada. Sementara yang mendengar tentang Islam ya dari orang-orang yang cerdas, para sahabat, bahkan sampai orang-orang Arab Badui, di antara mereka ada yang kencing di mana? Kencing di masjid ya. Itu pun paham tentang ayat-ayat sifat. Kenapa? Karena mereka meskipun Arab Badui tetap saja Arab. Ente meskipun kota bukan Arab. Ya. Mereka Badui tapi mereka tetap Arab, sehingga mereka ngerti konsekuensi dari bahasa Arab. Sehingga tatkala dia merenungkan hal ini, dia mengatakan ini mazhab yang tidak benar kalau begini caranya. Maka seakan-akan tentang sifat-sifat Allah hanya orang-orang yang cerdas yang bisa memahami Islam, padahal Islam dahulu turun bahkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Manhaj yang pertama adalah manhajut tafwid, kita serahkan urusan ini kepada Allah. Tidak usah dijelaskan dengan penjelasan sesuai dengan akal kita yang hanya bisa memahami tentang yang bisa dipahami oleh indera kita. Jadi serahkan urusan itu kepada Allah. Yang kedua adalah manhaj ta'wil, yaitu memberi makna dengan hujjah lain yang pasti agar orang keluar daripada syubhah, daripada menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi ini dua manhaj ini di dalam Al-Quran disebutkan tentang dua manhaj ini. Nah, yang pertama adalah manhaj tafwid. Yaquluna amanna. Sudah aku serahkan kepada Allah. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya illallah sebagai bacaan warasikhuna fil ilmi. Nah ini. Jadi ada tafwid, ada takwil. Yang takwil ini hanya untuk ahli ilmu saja, bukan setiap orang bisa menakwili. Dimulai dari yang namanya misalnya tangan. Sehingga semua orang tahu namanya tangan adalah jarihah, ini tangan yang bisa untuk mengambil dan sebagainya. Di saat tangan dinisbatkan kepada Allah, ada dua cara. Sudahlah, jangan kau bahas, sudahlah. Selagi Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang tangan atau tentang mata, sudahlah, serahkan kepada Allah. Jangan masuk dalam, jangan didiskusikan lagi, jangan dibahas. Nah, sekarang mau dibahas panjang lebar. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, sudahlah. Ini berkenaan dengan Allah. Dan semua orang tahu arsy makhluk Allah, dan Allah adalah Allah, kemudian istawa adalah juga orang tahu, sudah jangan dibahas sudah. Ini namanya tafwid, urusan ini serahkan kepada Allah.
Wa may ya'lamu ta'wilahu illallah. Ini kemudian mengarah kepada takwil. Yang tahu takwilnya hanya Allah warasihuna fil ilmi. Ini masalah apa? Masalah tahfidz. Kalau tahfidz wa may ya'lamu ta'wilahu illallah, itu berhenti wakaf. Ini dari dua bacaan menghasilkan dua pendapat yang ada dalam Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang illallah berhenti di sini, wakaf di sini para qurra. Kalau wakaf di sini yang tahu takwilnya hanya Allah, maka tidak boleh kita menakwilinya. Maka ini manhaj tahfidz. Tapi bagi yang mengatakan bacaannya ini ada lanjutan ini illallah warasihuna fil ilmi, maka yang tahu maksud daripada itu semua adalah Allah dan sebagian orang yang kuat dalam ilmunya. Ini manhaj takwil. Jadi dari ayat ini menunjukkan manhaj kita ahli sunnati wal jamaati tafwid dan takwil. Yang tafwid dari ahli sunnah mengatakan ahli sunnah wal jamaah syariah illallah berhenti wakaf. Illallah tidak ada yang tahu kecuali Allah. Selagi yang tidak tahu Allah, kenapa ente ngurus? Kenapa ente ribut? Nah gitu loh. Karena kau ikut manhaj tafwid, serahkan pada Allah. Dengan bahasa nusbitu ma azbatahullah, kami akan tetapkan apa yang Allah tetapkan. Tetapkan sudah, jangan dibahas. Sampai Allah di atas aras makhluk paling gede, kemudian Allah. Lah ini kan keluar daripada tafwid. Tafwid itu sudah wallahu a'lam bishawab. Datang orang kepada Imam Malik rahimahullah taala bertanya tentang istiwa. Istiwa semua orang tahu istiwa maklum. Wal kaif haru ma'qul wa anhu marfu'. Caranya itu gimana jangan tahu. Jangan pengen tahu. Kalau dikatakan istiwa itu jelas orang istiwa. Kalau manusia begini, kalau seorang raja berkuasa istiwa. Tapi di saat dihubungkan dengan Allah, lihat wal kaif ini, kaifnya ghairu ma'qul wa anhu marfu'. Enggak ada ini. Jangan dipikirin. Sampai Imam Malik katakan keluarkan orang ini yang bertanya tentang apa itu istiwa, maka itu adalah ahli bid'ah. Makanya suka mengatakan Allah di mana begitu. Adapun hadis jariyah Imam Muslim dijelaskan para ulama ada 3 hadis berkenaan tentang hadis jariyah. Baik ini manhaj tafwid, serahkan urusan ini kepada Allah, jangan bahas. Yang kedua takwil. Dan takwil itu apa? Takwil itu adalah dengan hujah yang lain. Kalau dikatakan istiwa, agar orang keluar daripada subhah ini, maka keluarkan istawa itu adalah Allah berkuasa, Allah mengurusi, Allah macam-macam. Jadi kalau Allah berkuasa dengan hujah yang lainnya. Contoh lagi masalah tangan juga. Kuasa Allah, pertolongan Allah, tangan. Dan permasalahan besar mereka mengingkari yang namanya majaz. Sehingga mengingkari takwil dan seterusnya. Sementara takwil itu sudah umum. Ada. Di kalangan orang berbahasa Arab, takwil. Makanya manhaj kita di dalam memahami Al-Quran harus patuh dengan manhajnya orang yang mengerti bahasa Arab. Sehingga di dalam bahasa Arab itu yang paling indah. Di dalam bahasa Arab istilah majazat fil Quran. Majaz. Tapi mereka mengingkari majaz. Sehingga mengingkari takwil. Sehingga seolah-olah harus mengatakan. Kalau sudah. Sampai ada mengatakan Allah ghadib. Allah punya sifat namanya pemarah. Ini kan kurang ajar benar. Hah? Allah nasi. Allah pelupa. Ini kan kurang ajar. Ini gara-gara disebutkan dalam Al-Quran. Dan ini ditulis oleh mereka. Sehingga diantemi oleh ulama mereka sendiri. Karena dalam Al-Quran disebutkan Allah melupakan kalian. Sehingga Allah punya sifat nasi, lupa. Dulu kurang ajar benar Allah pelupa. Sementara maksudnya Allah melupakan, Allah membiarkan, tidak akan mengurusi, nanti di akhirat tidak akan dikasih pahala, tidak kasih ini. Ini takwil. Ya termasuk masalah murka Allah. Kalau ingin ikut manhaj tauhid, serahkan kepada Allah. Allah murka. Tapi bagi orang yang mengerti takwil yang benar, murka Allah apa? Allah ciptakan neraka dulu. Kalau dimasukkan ke neraka, Allah akan murka. Allah akan kirimkan hukuman. Jangan digambarkan murka Allah seperti murkanya manusia. Itu tajsim murka. Kalau saya murka, marah kan? Oh, lihat anak-anak yang pernah lihat Buya marah gimana? Nah, kan? Manusia. Nah, itu. Lalu kebayang Allah begitu. Nah, ini tajsim. Tapi kalau anda tidak mampu, karena memang bukan urusanmu ini, serahkan kepada Allah. Allah murka. Dan murka Allah apa? Akan ditampakkan dalam siksanya. Allah ciptakan neraka untuk siapa? Hamba-hamba yang dirmurkai. Maka yang durhaka pada orang tuanya itu bukan lihat Allah murka. Wow, merah wajahnya gitu. Innalillah. Murka Allah itu artinya apa? Allah akan janjikan hukuman kepadamu nanti di akhirat. Di neraka. Dan tidak akan melihat Allah. Ahli neraka, ahli surga saja tidak semuanya melihat. Jangan digambarkan Allah murka. Oh, Allah ghadab. Apa itu? Itu kan sering nonton film yang ada dewa-dewinya, itu dewanya marah dan sebagainya. Ini adalah, jadi ada manhaj tafwid, serahkan urusan ini kepada Allah. Ridha Allah adalah karunia Allah, kasih sayang Allah. Ya? Allah periayah Allah, pengayuman Allah, ridha Allah.
Dan murka Allah adalah Allah akan memberikan hukuman kepadanya. Selesai. Dan ini adalah takwil. Baik, ada sebagian memaksakan diri, ada. Kita mendapatkan satu buku tentang sifat-sifat Allah. Unik, sampai Allah punya sifat An-Nasi, pelupa. Al-Ghadib, pemarah. Duh, ini ada bukunya ini. Kita masih ada bukunya, dan dicetak di sana tuh. Di tempat yang biasanya umrah dan haji sana itu. Dicetak dan disebar banyak. Innalillahi. Ini tatsim yang sesungguhnya. Akhirnya kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mau menakwili, akhirnya terjerumus, tersesat. Lihat. Ini anda manhajnya ya. Manhaj tafwid serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manhajnya Asy'ariyah wal Maturidiyyah. At-tafwid. Kemudian ta'wil, serahkan urusan ini kepada Allah. Ta'wil itu dari masa ke masa ada. Dari zaman sahabat Nabi sudah ada ta'wil itu. Jangan mengatakan ta'wil tidak ada. Sayyidina Abdul bin Abbas punya ta'wil. Hadis Nabi penuh banyak ditakwili. Misalnya Hajar Aswad yaminullah yusafih biha ibadahu. Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah. Dengan inilah Allah menjabat hamba-hambanya. Oh, ini ya tangan Allah gitu. Kurang ajar ini. Oh, tangan Allah hitam. Wah, syirik. Karena tidak mau takwil. Tidak mau takwil maksudnya. Tidak mau menakwili, akhirnya terjerumus. Takwil adalah hak, ada di dalam Al-Quran tadi. Wa may ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil sunnati wal jamaati asy'ariyati. Dan mereka itu tidak tahu ikut yang mana itu. Ada sebuah syubhat yang ingin kita luruskan dan kita bantah, yaitu kata mereka manhajus salaf atau metode salaf dalam beriman kepada sifat-sifat Allah. Itu ada dua pilihan, ta'wil dan tafwid. Ini kata mereka. Ta'wil itu artinya ditafsirkan maknanya, dialihkan dari makna zohirnya. Ini ta'wil yang kita maksudkan di sini. Jadi misalkan kalau Allah mengatakan atau Rasulullah SAW mengatakan Allah di atas arsy, di atas langit yang ketujuh, maka kata mereka itu enggak beneran di atas, tapi berkuasa di atas. Bukan Allah berada di atas, tapi berkuasa di atas. Jadi mereka takwilkan maknanya. Kalau Nabi SAW mengatakan Allah itu turun di setiap sepertiga malam yang terakhir ke langit dunia, maka mereka takwilkan, mereka bilang itu bukan Allahnya yang turun, tapi rahmatnya dan lain-lain. Dan kalau ada 10 kepala, bisa jadi 10 penakwilan. Ini kata mereka metode salaf. Maka ini tidak benar, bukan metode salaf. Takwil generasi salaf atas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini buku ini ditulis bukan orang sembarangan. Ini Profesor Muhammad Rabi Jauhari, itu adalah anggota Hayat Kibaril Ulama bil Azhar Syarif. Anggota Dewan Ulama Senior Al-Azhar, pakar akidah dari Al-Azhar Asy-Syarif. Lihat, Rabi Jauhari itu dikenal di Mesir. Ulama besar Al-Azhar ya. Mau disesatkan juga nggak apa-apa ya. Disesatkan juga nggak apa-apa. Biasa. Sejaman dulu orang-orang disesatkan itu biasa. Kita akan membahas dan membuktikan bahwa dengan buku ini ternyata salafus saleh juga bertakwil. Nah, ini buku ini jawaban telak bagi orang-orang yang memandang takwil itu bid'ah. Takwil itu bukan ajaran salafus saleh. Kata siapa? Ayo kita biasakan membaca ya. Di dalam buku ini ada banyak sekali riwayat-riwayat dari sahabat, dari tabi'in, dari ulama salafus saleh, Imam Tabari, Imam Bukhari, Imam Nawawi, Imam Fulan, Imam Fulan. Mereka semuanya memandang ta'wil itu bukan sesuatu yang bid'ah. Ta'wil itu merupakan ajaran generasi salafus saleh juga, dan bukti-buktinya ada. Tentu kita harus tegaskan ya bahwa sebetulnya kalau dipilih mana antara tafwid dengan ta'wil, mana yang lebih selamat gitu ya, aslam, yang lebih selamat adalah mazhab tafwid. Jadi kalau ada ayat-ayat yang bunyi lahiriahnya menunjukkan persamaan antara Tuhan dengan makhluk, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, satu kelompok dari Ahlussunnah wal Jamaah memilih sikap menyerahkan makna yang sesungguhnya kepada Allah dengan tetap menafikan makna zohirnya. Ada kata wajah misalnya dalam Al-Quran.
Itu kan makna zahirnya seolah-olah itu anggota tubuh. Nah, ulama Ahlus Sunnah yang bermazhab tauhid mengatakan apa makna wajah? Allahu a'lam. Tapi yang jelas bukan wajah dalam arti anggota tubuh. Ada kata yad yang suka diartikan tangan. Apakah itu artinya Allah punya tangan? Enggak. Tapi apa makna yad? Allahu a'lam. Begitu mazhab tauhid, menyerahkan maknanya kepada Allah, tapi dengan tetap menyucikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, saya katakan mazhab tauhid itu mazhab salaf, takwil juga mazhab salaf. Begitu ya? Takwil itu mazhab salaf. Ayo kita buktikan satu-satu ya. Kita belajar membaca dengan kepala dingin. Enggak setuju tidak apa-apa. Apa itu takwil? Pertama kita jelaskan takwil itu dulu. Takwil itu apa sih? Nah, beliau menjelaskan di halaman 18 ini cetakan Al-Azhar ya. Buku hadiah majalah Al-Azhar. Takwil ibarat an sirfil ma'na dhahir min al-lafaz ila ma'nan akhar, an sarf afwan. Ana ta'wil ibarat an sarfil ma'na al-dhahir min al-lafaz ila ma'nan akhar yahtamiluhu al-lafaz wa ya'duduhu. Memalingkan makna zahir dari sebuah lafaz kayak tadi itu. Lafaz wajah, lafaz yad bisa artikan tangan. Makna zahirnya kan tangan, makna zahirnya wajah. Begitu ya. Atau bisa dalam hadis yanzilu rabbuna, turun. Makna zahirnya kan turun itu artinya pindah. Memalingkan makna zahir dari sebuah lafaz ke makna yang lain yang masih dicakup oleh lafaz itu dan dikuatkannya. Nah, ketika ada ayat yang menunjukkan seolah-olah ada persamaan atau seolah-olah Tuhan itu memiliki anggota tubuh, maka mazhab salaf yang lain adalah bertakwil. Artinya memalingkan makna zahirnya, kemudian menyebutkan makna lain yang masih dicakup oleh lafaz itu. Yad misalnya, tangan. Takwilnya apa? Qudrah, kekuasaan. Itu juga mazhab salaf. Ayo kita buktikan sekarang satu-satu. Oke, lihat. Nah, halaman 77 sampai ke bawah itu beliau membuktikan adanya riwayat-riwayat dari generasi salafus saleh yang bertakwil juga. Dari lafaz wajah dulu. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Lihat. Dan kekalah wajah Tuhanmu. Qala Ibnu Abbas, lihat. Ibnu Abbas ini sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, al-wajhu ibaratun anhu ta'ala. Wajah itu ungkapan tentang dirinya, bukan wajah dalam arti Tuhan punya wajah kayak kita, bukan. Juga salah kalau dia katakan Tuhan punya wajah tapi wajahnya tidak seperti wajah kita. Lalu wajah yang dia maksud adalah wajah dalam arti hakiki. Salah. Yang benar wajah itu ditawil. Kalau Anda memangut mazhab tauhid, bagaimana caranya? Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu makna wajah ini, makna hakikinya. Yang jelas bukan jarihah, bukan anggota tubuh ya. Imam Syaukani mengomentari, wa qala Syaukani al-wajhu ibaratun an dzatihi subhanahu wa wujudihi. Wujudnya, zatnya, bukan wajah. Kemudian ada ayat Al-Qur'an lain, ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kalian berpaling, maka di sana ada wajah Allah. Akhraja Ibn Abi Hatim an Ibni Abbas, lagi-lagi Ibnu Abbas, riwayat dari Ibnu Abbas. Apa maksudnya wajhullah? Qiblatullah, qiblatullah, qiblatnya Allah. Kemanapun engkau berpaling, maka di sana ada kiblatnya Allah. An Mujahid, Mujahid dan salafus saleh juga. Wa thamma wajhullah qala qiblatullah, kiblatnya Allah. Bukankah ini takwil? Bukankah ini generasi salaf yang bertakwil? Nah, ada lagi takwil lain. Imam Suyuti meriwayatkan di dalam kitab Durrul Mansur 3 riwayat. Salah satunya menyebutkan termasuk riwayat yang disebut oleh Imam Bukhari yang punya kitab Sahih Bukhari. Kullu syai'in halikun illa wajah illa mulkah. Segala sesuatu itu musnah kecuali wajahnya, dalam arti apanya? Mulkah, kerajaannya. Tawil bukan? Tawil. Oke, sekarang misalnya ada kata ain. Ain bisa artikan mata kan? Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna 'ala aini. Apa artinya ala aini? Imam Tobari yang punya Jami'ul Bayan, tafsir 23 jilid itu. Ala aini bimar'an minni wa mahabbatin wa irada. Ain artinya penglihatan, bukan mata, bukan berarti Tuhan itu punya mata, tapi penglihatan, diartikan penglihatan. Nah, kemudian ada lagi ayat yang menyebutkan dalam bentuk jama'. Jama' dikatain adalah a'yun. Wasna'il fulka bi a'yunina. Qala yaqul Baihaqi wal jam'u fi ala ma'na ta'zim. Ya, ayun dalam hal ini maknanya penglihatan. Kenapa disebutkan dalam bentuk jama'? Kata Imam Baihaqi untuk menunjukkan keagungan. Bahwa Tuhan itu memerhatikan mereka dengan penglihatan yang berisikan pengagungan. Jadi penglihatan itu penglihatan yang berisikan
pengagungan atau ta'zim. Nah, ini ta'wil semua. Artinya kata yad. Nah, yad. Jadi mazhab Asy'ariyah itu sebetulnya tidak datang dengan bid'ah. Mazhab Asy'ariyah yang ta'wil itu merujuk pada generasi salafus saleh juga. Saya teringat dengan salah satu ucapan Syekh Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti rahimahullah dalam pengantar kitab Ahlus Sunnah al-Asy'ariyah, beliau menyebutkan tidak ada ayat yang ditakwil oleh mazhab Asy'ari, oleh ulama mazhab Asy'ari, kecuali ada landasan dari ulama salafnya. Entah itu dari riwayat sahabat, tabi'in, dan lain-lain. Ada landasannya takwil itu. Bukan berdasarkan hawa nafsu, ya. Yadullahi fawqa aydihim. Nah, orang Indonesia diartikan itu artinya tangan. Tapi maknanya tidak selamanya tangan. Lihat, Imam Tabari. Qala al-Imam Ibn Jarir at-Tabari. Ini ulama salaf. Abad ketiga, ya. Fi qawli yadullahi wajhani minat ta'wil. Ada dua macam ta'wil. Ahaduhuma yadullah fawqa aydihim indal bay'a li'annahum kanu yubayyi'una Allah bi bai'atim nabiyyahu. Wal akhar quwwatullah fawqa quwwatihi. Kekuatan Allah. Tangan, takwilnya adalah kekuatan atau kekuasaan. Bahwa kekuatan Allah di atas kekuatan mereka. Fi nusrati rasulihi, dalam menolong dan membela rasulnya. Kekuasaan Allah itu jauh lebih tinggi ketimbang kekuasaan makhluk. Kemudian banyak sekali. Wa yabqa wajhu rabbik wa qila arada bil yad al-qudrah. Al-qudrah. Banyak sekali ini. Nah, Imam Tabari lagi-lagi menyebutkan riwayat ini Imam Baihaqi sekarang. Imam Tabari juga sama. Wa qala at-Tabari yaqulu Allah Ta'ala was-sama baninaha wasaqfan biquwwatin was-sama banainaha bi aidin. Ada kata aidin sekarang dalam bentuk jamak dari kata yad. Maknanya sama, biquwwah, dengan kekuatan. Imam Baihaqi juga sama mengutip riwayat dari Mujahid. Wa an Mujahid fi qauli azza wa jalla was-sama banainaha bi aidin qala ya'ni biquwwatin. Ta'wil itu Imam Mujahid. Itu ta'wil, saudara-saudara sekalian, itu namanya ta'wil. Bukan bid'ah, ya, bukan bid'ah. Istiwa. Saya sudah menjelaskan di video sebelumnya. Ulama ada yang mengatakan istiwa itu dengan istilah dalam arti menguasai. Apakah ada yang berpandangan demikian dengan salaf? Banyak lagi ini disebutkan. Sekarang misalnya Imam Kusyairi mengutip dari Dhun al-Misri. Ini wafat abad 245 Hijriah. Artinya ini generasi salafus saleh. An qawlihi ta'ala ar-Rahman 'alal 'arsy istawa faqala athbata dzatahu wa nafa makanahu. Dia menetapkan zatnya, wa nafa makanahu, dan menafikan tempatnya. Menafikan tempat. Gak ada itu generasi salafus saleh yang mengatakan Tuhan bertempat. Kalaupun ada, itu bisa ditakwil, dan takwil itu adalah ajaran salafus saleh juga, bukan bid'ah. Fa huwa mawjudun bi dzatihi, dia ada dengan dirinya sendiri tanpa bertempat. Wal asya mawjudatun bi hukmihi, dan segala sesuatu itu ada dengan ketetapannya. Ada lagi ayat Al-Qur'an yang lain, dan ayat ini sudah pasti tidak ada cara yang kecuali ditakwil. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersamamu dimanapun kalian berada. Ayo. Kalau tidak ditakwil, artinya Tuhan bersama kita dengan zatnya begitu. Jelek sekarang begini samping kita. Nggak ada yang memahami begitu. Apa yang maksudnya? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum, dia bersama kalian. Kebersamaan itu yang dimaksud apa? Kebersamaan yang dimaksud di antara riwayat-riwayat yang dikutip oleh beliau di sini adalah ilmuhu ma'ahum. Ilmunya bersama kalian. Pengetahuannya. Artinya Allah itu mengetahui kita dimanapun kita berada, gitu loh. Bukan berarti zat Tuhan itu bertempat kemudian mengawasi makhluk-makhluknya bersama kita, dekat bersama kita. Bukan. Ini riwayat dari Imam Tabari, dari Ad-Dhahhak, ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum ay ilmuhu ma'ahum. Oke, jadi pengetahuan Allah membersamai kita subhanahu wa ta'ala. Sekarang al-qurb, kedekatan. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini lebih dekat kepadanya. Nah, dekat itu maksudnya apa? Dekat dalam arti jarak? Bukan. Imam Tabari lagi-lagi bertawil. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum yaqul wa rusuluna alladhina yaqbiduna ruhahu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Jadi ketika dikatakan nahnu aqrab, kami lebih dekat, bukan Allah dalam arti berjarak dengan kita terus dekat begini, bukan. Tapi yang ditakwil itu apa? Utusan-utusan kami, maksudnya para malaikat, ya, para malaikat kami yang mencabut nyawanya itu lebih dekat kepadanya ketimbang kalian. Jadi takwilnya adalah malaikat-malaikat. Begitu ya. Kemudian ada lagi, aamintum man fis sama, ini ayat yang sering dijadikan pijakan
oleh orang-orang yang mengatakan Allah itu ada di langit. Aamintum man fis sama? Apakah kalian merasa aman dari sosok yang ada dari zat yang ada fis sama, begitu ya, suka diartikan begitu tuh. Itu ayat Quran menyebutkan oh Allah itu fis sama. Ingat ada takwilnya. Aamintum man fis sama? Qala al-Imam Al-Qurtubi, Imam Qurtubi. Qala Ibnu Abbas, aamintum adzaba man fis sama in asaitumu? Apakah kalian merasa aman dengan azab? Dengan azab dari sosok yang menguasai langit. Begitu seharusnya maknanya. Bukanlah Tuhan bertempat di langit. Apakah kalian merasa aman dari azab sosok yang menguasai langit ketika kalian bermaksiat kepadanya? Begitu takwilnya. Yang menarik saudara, ini saya tutup ya. Imam Nawawi ini imam diakui oleh berbagai mazhab, mau Salafi, mau mau Asy'ari, Maturidi, karena beliau adalah orang besar, diakui keimamannya. Nah, dengarkan perkataan Imam Nawawi. Saya tutup dengan kutipan beliau ini. Qala, berkata ketika menjumpai ayat amintum man fis sama, la khilafa bainal muslimin, tidak ada perselisihan di kalangan orang muslim, qatibatan semuanya, enggak ada perselisihan. Apa yang gak ada perselisihan? Faqihihim wa muhaddisihim wa mutakallim. Baik dari kalangan ahli fikihnya, ahli hadisnya, ahli akidahnya, wa nudharihim, para intelektualnya, wa muqallidihim, bahkan orang-orang awam yang bertaklid kepada mereka pun, kata Imam Nawawi, gak ada perselisihan. Apa gak ada perselisihannya? An-nadhawahir al-warida bi dzikrillahi ta'ala fis sama, bahwa ayat-ayat yang zohirnya atau bunyi lahiriahnya seolah-olah menunjukkan Allah itu ada di langit, kaqaulihi ta'ala amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ard wa nahwihi laisat ala dhahiriyah. Itu nggak bisa dimaknai secara zohirnya saja. Tidak bisa dimaknai dalam arti Tuhan itu bertempat di langit. Ini siapa yang mengatakan? Imam Nawawi. Terus bagaimana kalau tidak namanya secara zohirnya? Bal muta'awwala inda jami'in. Tapi itu ayat bisa ditakwil. Tidak ada perselisihan di kalangan orang muslim, kata beliau, bahwa ayat itu bisa ditakwil. Dan ayat-ayat semacam ini tidak bisa dimaknai secara zohirnya saja. Itu ya. Lihat, ini Imam Nawawi, bukan saya yang mengatakan. Dan beliau juga termasuk orang yang berpengaruh kepada generasi salafus saleh. Walhasil, yang suka menolak takwil, itu justru yang bid'ah. Karena bid'ah itu kan artinya mengada-ngada. Ini buktinya generasi salafus saleh bertakwil. Anda mengharamkan takwil, menolak takwil, memandang takwil itu sebagai bid'ah. Itu yang namanya bid'ah. Itu mengada-ngada, itu nggak ada dasarnya.